Oke, sebentar. Pin dulu. Alright. Bentar, bentar. Gimana sih? Ulang. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Bapak Vincent. Ya, Hari ini adalah alumni bercerita episode keempat ya. Resmi IKFEB eh, pasca kampanyenya Raki. Jadi ini adalah eh, kegiatan talk show yang kita carry forward dari kampanyenya Raki ada di bawah divisi Alumni Experience Engagement. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Kali ini bintang tamu kita Bapak Vincent. tamu kan bintang mereka. Iya, bintang tamu kita. Eh, Selamat datang di IKFEB Bercerita, Bapak Vincent. Hari ini kita akan membahas profil ya. Profilnya Vincent dari uh, boardroom beast to creative maverick ya. Terima kasih AI. Hahaha. Tapi itu judul yang relevan ya, karena yang mau kita angkat ini walaupun kita nanti akan ulas sedikit lah ya masa lalunya Vincent waktu masuk Unpad, tapi yang nanti akan ada penekanannya kita akan membahas sebetulnya shifting transisi karir sebetulnya ya ke dari yang eh, apa eh, consulting atau slash corporate finance di corporation gitu ya, yang tipikal profesi lulusan FEB Unpad gitu ya, tapi bersama rekannya Tirta sekarang menduduki posisi atau mendampingi Tirta menjadi COO dari Big Alpha gitu ya, yang eh, kalau sepengetahuan gue sih pekerjaannya banyak di sebetulnya nyerempet-nyerempet agensi gitu ya. Nanti kita akan coba diskusiin. Chen, kita mulai mungkin pertanyaan pertama dari gue. Lu kan datang dari Purworejo ya, sebagai putra daerah Purworejo, gue rasa kita juga berbangga Unpad bisa menjadi menampung eh, putra-putra terbaik dari Purworejo. Boleh ceritain sedikit nggak sih dulu perjalanannya? Gue nggak tahu ini pilihan pertama atau pilihan kedua atau pilihan ketiga ya FEB Unpad, tapi boleh nggak diceritain dari SMA tuh pilihan jurusannya kenapa ke FEB Unpad atau ini pilihan sekian gitu ya. Silakan Chen. Ya, nggak jauh lah dari kata putra terbaik lah. Ini kan di sini ada Novi, ada Taufik, ada Meti juga tahu gimana saya kuliahnya. Bukan yang paling mencolok secara akademis gitu ya. Cuman memang kan dulu sempat di Bandung sampai kelas 3 SD di Santa Maria Santo Yusuf tuh sekarang udah berubah jadi Santa Ursula kan. Terus pindah ke Purworejo, agak shock terapi karena yang tadinya satu kelas itu isinya 52 orang. Waktu pindah ke Purworejo itu satu kelas, sekolah swasta isinya cuma 16 orang, saya nomor 16. Jadi sebelum ada saya cuma 15 orang. Eh, jadi kalau pas pindah, itu juga mungkin standarnya agak berbeda ya gitu. Jadi saya kebetulan jadi satu-satunya siswa dalam sejarah yang juara murid teladan sekabupaten. Nah itu, jadi jadi memang Bravo. waktu di waktu di Purworejo itu apa namanya kalau di tingkat SD ya kalau dibandingkan dengan pendidikan di Bandung ya mungkin masih ada di level di bawahnya gitu ya. Jadi nggak susah buat saya yang tadinya biasa-biasa aja di Bandung tuh buat catch up. Tapi mulai pick up ketika di level SMP SMA ya gitu karena udah gabung sama murid-murid terbaik dari Magelang, Wonosobo, daerah-daerah sekitar situ kan Kebumen. Nah itu tuh yang memang apa namanya biasanya lulusannya ke UGM, ke ITB gitu ya. Nah jadi meskipun lahir sempat sempat di Bandung, tapi culturally saya orang Jawa sih gitu jadinya ya karena secara kultur dibentuk sama budaya Jawa Tengah. Itu juga yang nanti di perjalanan karir juga ngebantu banyak hal gitu mungkin buat beberapa orang eh, eh, apa namanya dianggap biasa cuman gue mungkin privilege banget
bisa bahasa Jawa gitu, karena it takes em, apa ya, porsi yang besar lah dalam menentukan perjalanan karir gue gitu. Hmm. Eh, ada apa namanya, ada banyak kebetulan gitu karena ketemu dengan partner-partner dari regional yang sama juga gitu. Hmm. Setelah di Purworejo ada pilihan untuk masuk ke STAN atau ke Unpad. Em, eh, saya milih milih Unpad karena waktu itu STAN kan D3 ya. Terus kalau sekarang saya ke kalau dulu saya ke STAN mungkin mungkin udah masuk berita kali ya. Ya. Knowing knowing my self control yang nggak bagus-bagus Ya. banget gitu kayaknya. Em, dan diceritain sama teman-teman satu angkatan di STAN juga, mereka udah jadi apa sekarang gitu ya. Em, ini ya tanpa bermaksud untuk demonizing orang-orang di sana, cuman kan em, culturally kita tahu seperti apa. Lalu eh, apakah menyesal? Enggak juga, karena ketemu dengan, bisa dibayangkan sampai detik ini saya sama Babe Ogi juga masih partner kerja gitu ya. Saya sama Tirta bikin bisnis bareng, em, sama Yaser gitu ya, sama teman-teman dari Unpad, sama Salim juga masih kerja bareng. Itu rezeki yang mungkin udah dibangun dari waktu kuliah dulu, yang mungkin saya nggak bisa experience kalau misalnya saya lanjutin sekolah kedinasan waktu itu. Gitu sih. Ya. Eh, setelah setelah di FEB kan waktu itu langsung ada ceritanya tuh kan ya. Eh, masuk EY itu Hmm, transisinya tuh sangat cepat ya, boleh ceritain nggak menjelang lulus tuh? ya, I think kalau untuk career aspiration, to be honest, even sampai sekarang umur 38 tuh em, nggak pernah punya definite career aspiration gitu ya. Jadi dari dulu memang selalu ikut arus. Dulu harusnya ke KAP, ya KAP gitu kan. Kenapa masuk IWA ya? Karena nggak keterima PwC gitu kan. Jawabannya sederhana. Karena kan pilihannya kalau Ya, orang ya. lain itu pasti pasti milih PwC pada waktu itu ya. Betul, Pada betul. periode Gue juga pada periode masuk EY karena nggak terima PwC. pada periode itu betul. Cuman ada hal-hal yang apa namanya, nggak bisa dipungkiri. EY itu walaupun kesannya mungkin less structured gitu, tapi at the end banyak banyak hal yang bisa dipelajari juga di sana gitu ya. Um, I think in the absence of less structure itu ngasih ruang untuk kita bisa grow dengan pace yang berbeda gitu ya. I think mungkin at the end sama-sama aja gitu, tapi learning experience-nya aja yang berbeda gitu. Saya jarang ketemu teman-teman yang tadinya di PwC itu kayak quote unquote mungkin ngerasa kayak oh dilepas banget, atau experiencing banyak hiccups yang mungkin ketemu waktu awal-awal masuk ke AP gitu ya, karena udah bener-bener bahkan dulu kalau inget dulu kan, kalau pas masuk ke AP pertama kali itu cuman dikasih, kalau junior tuh cuman boleh dikasih akun-akun tertentu gitu ya. Nah, kan Betul, kalau di EY kan ada kecenderungan di karbit lebih dulu betul. gitu ya Ya. kan. Nah, jadi itu learning. I think at the end experience resultnya akan sama, cuman learning experience-nya aja yang beda, terutama untuk defining karakter orang gitu ya. Em, jadi apa ya? Jadi harus ready just in case apa namanya, ada hal-hal yang membutuhkan kita untuk langsung kayak directly Hmm. interact dengan key management personnel gitu, meskipun kita waktu itu masih kayak levelnya asisten satu asisten dua gitu ya, tapi itu I think pengalaman yang kalau ditukar gue juga mungkin nggak akan mau nuker sih. Hmm. Ya. Dulu turning point-nya apa? Akhirnya pindah ke Angkora. Karena Turning offering. point setelah 5 tahun pindah ke Angkora adalah, mungkin ini alasan yang sangat jelek untuk keluar dari sebuah tempat, tapi gue capek. Hmm. Dan itu juga yang gue bilang ke partner pada waktu itu. Gue mungkin waktu itu masih dipenuhi dengan amarah, karena I think semua yang teman-teman yang sempat dulu ngerasain di KP juga ngerasain hal yang sama. Setiap tahun dituntut untuk kerja lebih efektif,
lebih cepat gitu ya, deadline makin lama makin makin tight gitu. Em, tapi secara I think planning and people managementnya, karena semuanya sangat sibuk gitu ya, jadi tidak pernah, mungkin 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 agak-agak susah untuk melakukan perbaikan yang terus-menerus di bagian itunya gitu ya. Dan pada waktu resign pun gue ngomong itu ke partner gitu ya. Pada waktu itu Mas Agung, salah satu concern saya adalah kayak gradual gradual apa namanya eh, improvementnya itu belum belum kelihatan selama 5 tahun saya di sini gitu ya. Banyak aspirasi yang sebenarnya pengen disampaikan dan sudah pernah disampaikan, tapi gue tidak menyalahkan juga waktu itu posisi partner ya, dinamiknya seperti apa. Mungkin target mereka juga juga tinggi gitu kan. Pada waktu itu gue mungkin tidak menyadari bahwa kayak oh tugasnya partner tuh berat banget, harus manage banyak hal, manage klien, manage CEO, manage CFO, manage timnya gitu ya, sehingga banyak banyak apa namanya banyak hal-hal yang di luar point of view gue yang belum bisa gue mengerti gitu ya. Sekarang gue mengerti sedikit susahnya untuk mengendalikan, sorry, untuk memanage sebuah engagement gitu ya di public accounting firm, karena pressure-nya emang gede banget gitu. Jadi Oke. in Hmm. a short, pendeknya karena capek sih. Jadi dan kebetulan ditawarin sama klien waktu itu, jadi ya udah capek belum, mau pindah belum, mau pindah nggak, ya udah, kalau mau pindah gue sediain tempat di sini gitu ya. Pindah ke klien di Angkora, eh, menyesal karena nggak ada kerjaan. Jadi kerjaan gue itu yang 1 bulan tuh bisa selesai dalam waktu mungkin 4 sampai 5 hari. Sisanya uh, Ya, ya, ya. gitu kan. Eh, jadi nggak lama juga di sana, kayak 11 bulan doang. Hmm. Ini yang sekarang setelah ada di posisi yang bisa dibilang leadership ya atau di top management ya mau nggak mau kan sekarang posisinya lebih lebih mengerti nggak sih keputusan-keputusan yang diambil sama leader-leader kita dulu di kantor lebih lebih bisa ada punya ini nggak sih insight kayak oh Iya, kenapa mereka lakukan apa yang mereka lakukan gitu. iya, iya. Mungkin baru berasa ketika jadi part of boardroom ya. Dulu waktu Hmm. di Mapan itu, 3 bulan di sana diminta untuk jadi part of boardroom. Dinamiknya mulai kerasa gitu. Em, dan yang menariknya, apa namanya, em, lebih balance ya, lebih balance antara apa yang dulu pernah gue alami di EY, dengan ketika pindah ke corporate yang lebih mature gitu, secara secara experience orang-orangnya. Karena pada waktu itu meskipun dia startup, tapi isinya banyak expert dari industri keuangan, terus dari em, retail gitu-gitu ya. Ya, oke. Jadi jadi memang eh, apa namanya, yang paling berasa adalah strategic decision making dibuat oleh leaders itu akan sangat dipengaruhi oleh struktur kerjanya gitu ya. Kayak misalnya kalau di consulting kan, atau di KAP atau dimanapun yang sifatnya client service, ya nomor satu pasti klien gitu. Apapun top top decision makingnya tuh nomor satu pasti klien gitu kan. Em, Mungkin beda ketika ketika di corporate gitu ya. Hal-hal seperti kayak employee wellness, terus habis itu em, apa namanya, situasi kerja yang lebih kondusif, itu juga harus jadi top priority gitu kan. Eh, tapi itu tadi sih, kalau misalnya em, apakah akhirnya bisa mengerti, em, bisa lebih memahami gitu ya sulitnya decision making, kalau terutama kalau udah ada di C-level gitu. Eh, tapi again, itu akan sangat berbeda ngikutin struktur sama bisnis company-nya gitu ya. Ya, eh, itu kan eh, transisi ya eh, waktu dari audit firm move ke corporate. Nah, ini mungkin pertanyaannya cukup standar kali ya. Kalau buat beberapa orang yang
yang hidupnya kayak selalu kayak gue di audit, di consulting, eh, pindah ke Ancora, terus walaupun lo sempat balik ke consulting juga di TMF gitu kan, tapi kan handling Hmm. sebenarnya itu kan accounting service kan gitu ya, operation Iya, lah bisa iya. dibilang. Eh, ininya apa sih? Learning curve-nya tuh gimana sih? Bisa bisa switching, yang tadinya kita eh, review atau audit sampai akhirnya jadi doer gitu loh. Kan itu gimana sih? Dynamic-nya gimana sih? Lu lu kayak belajar sambil jalan atau kayak di TMF itu ada guidance-nya atau waktu di Angkora ada ininya atau you learn atau gimana? Atau lu reshaping semuanya apa gimana? Iya, untungnya memang kayak bagian yang mungkin tidak pernah gue sesali ketika ketika gue di EY adalah kayak kita belajar semua mulai dari dokumen sampai sampai data dan informasi yang udah terkurasi gitu ya. Semua tuh semua stepnya kita laluin kan gitu. Jadi once I think adjustment di level technical tuh nggak banyak. Adjustment di level technical nggak banyak. Eh, cuman apa namanya? I think yang lebih makan banyak waktu itu justru ke people management gitu karena um, I think ini mau cerita sedikit juga ya gitu. Jadi 4 bulan gue di Mapan itu kan langsung dihadapkan sama performance review ya karena gue masuk udah bulan Agustus 4 apa 6 bulan ya 6 bulan 6 bulan lah gitu 6 bulan masuk udah dihadapkan sama performance review dan dulu waktu di consulting itu udah biasa kan kita ngasih review jelek gitu ya 2 dari 5 tuh udah biasa gitu pasti ada yang dapat kayak gitu gitu. Cuman kalau di corporate ternyata berbeda gitu ya. I think dapat nilai 2 itu hantaman yang luar biasa buat buat employee gitu ya. Itu bikin mereka ngerasa tidak diinginkan di situ dan I think satu I think 1-2 bulan setelah itu 2 orang dari tim gua resign dan literally bilangnya adalah ketika ditanya penyebab resignnya apa adalah karena gue gitu ya. Hmm. Karena gue datang, gue bawa kultur eh, gue bawa kultur pulang pagi dan gue melupakan sisi sisi-sisi di mana kayak employee gue itu juga orang-orang yang punya keluarga di luar sana yang mungkin nggak selalu memprioritaskan kerjaan gitu. Jadi, I think dari sisi technical, once lu udah grasp the idea tentang the whole business structure sama apa aja driver-drivernya itu akan sangat mudah karena lu udah dibekelin dulu sama struktur gitu kan waktu di KP waktu di consulting gitu itu lebih ke eksekusi tapi yang jadi perbedaan mendasar adalah akhirnya gue belajar banyak people management gitu dan belajarnya bukan dari bos gue tapi justru dari tim gue sendiri gitu pada waktu itu yang akhirnya apa namanya menuntut gue untuk lebih memposisikan mereka sebagai rekan kerja instead of kayak tim yang bisa disuruh-suruh gitu sih. Nah, ini menarik, buat gua langsung ya. Ini tadinya gua nggak nyiapin pertanyaan ini, tapi setelah lu cerita tadi, ini agak nyerempet, apa yang lu lihat di Big Alpha. Kita belum akan bahas Big Alpha banget, tapi ini berkaitan dengan istilahnya apa ya, vibe vibe pesimisme nih terhadap perekonomian Indonesia sebetulnya ya. Gua mengutip yang lu bilang waktu di episode sama Mas Bima tuh dari Celios kan ya, thank you for the nightmare. Dan gua ngeliat juga tweet-tweet lu mengarah ke sana, and the numbers also supporting that gitu ya. Kita juga ini, tapi again, dalam kondisi seperti sekarang ini, kemarin kan tadi lu bilang lu banyak belajar dari orang yang pergi karena your style of leadership tadi gitu kan, dan lu belajar, oh kayaknya lu harus belajar people management. Nah sekarang pertanyaan gua, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi kayak begini nih sekarang, masih valid nggak? Atau lu sebetulnya yang gua lakukan kemarin udah bener? Jadi istilahnya ya lu harus man up, anak-anak lu harus man up, kalau nggak justru keluarga dia malah nggak makan gitu. Hmm, ya
Mungkin itu dua hal yang berbeda ya, karena isu utama gue pada waktu itu adalah eh, gua nggak put em, mental wellness mereka sebagai sesuatu, sebagai hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Eh, Pertanyaannya, apakah sekarang kondisi ekonominya itu menuntut kita untuk em, lebih Resilient. keras gitu ya, kondisinya lebih challenging, iya gitu ya. Tapi as a company, em, itu yang jadi PR juga buat buat leaders ya, buat leaders, buat C-levels, buat business owner. At the end lu mesti balancing dan bisa adjust strategi lu sesuai dengan berita yang masuk gitu ya. Gini, karena kita kan selalu mencoba untuk predict the future gitu ya, kira-kira apa. 2 tahun terakhir itu sangat sulit diprediksi gitu, karena as a business owner juga 2 tahun terakhir itu agak anomali ya. Bulan 1 sampai bulan 5 itu bisnis tuh tough banget gitu. Tapi ke depannya di bulan Juli sampai Desember itu em, membaik, dan tractionnya tuh membaiknya tuh kayak kayak mengkompensasi apa yang hilang di awal gitu. Nah ini kan eh, disebabkan sama banyak hal gitu ya. Bukan hanya bisnis jadi nggak berani untuk ngambil decision atau nggak berani spending gitu. Tapi karena informasi mengenai situasi di negara ini yang bikin mereka takut untuk ngambil big bets terutama gitu ya. Big bets ini kan mungkin bisa kita terjemahkan sebagai huge investment misalnya gitu. Atau lo mau spending di tenaga kerja atau apapun tuh mereka jadi takut kan gitu kan. Nah ini somehow kita juga harus bisa kasih pengertian ke tim gitu ya. Kenapa bebannya makin lama makin banyak misalnya gitu. Kenapa kok kita nggak berani nambah headcount gitu ya. Kerjaan gue udah nggak kepegang gitu kan. Nah itu kan artinya kita harus dengan bijak ngasih ngasih view kita terhadap the whole situation gitu ya. Kita apa artinya kalau kita permanently nambah headcount gitu ya di tengah situasi yang mungkin masih naik turun gitu kan. Dan itu artinya juga quote unquote memaksa mereka untuk eh, bekerja lebih keras dari biasanya gitu kan. Ada hari-hari di mana mereka akan sangat capek sekali gitu eh, untuk bisa handle eh, kerjaan gitu. Tapi ada satu waktu juga nggak seberat itu gitu kan gitu. Nah ini kan kalau misalnya kita sebagai leaders nggak bisa ngasih the whole context, terus drivernya apa aja, itu bikin mereka nggak nyaman gitu kan, bikin mereka nggak nyaman. Dan apakah itu akan mendorong mereka untuk keluar dari pekerjaannya? Bisa jadi gitu. Tapi mungkin untungnya di luar sana, bukan untungnya ya, jeleknya di luar sana juga mungkin optionsnya nggak begitu banyak sekarang gitu ya. Jadi serba salah kan sebenarnya gitu. Jadi itu sih harus kombinasi, as a business owner juga harus peka, bisa translating current condition ke timnya, dan timnya juga harus bisa coba untuk mengerti dan coba untuk kayak challenge balik ke leadersnya gitu. Apakah reason yang mereka ambil terutama mungkin dalam human resource allocation itu make sense apa enggak gitu ya. Ya, oke. Nah, move ke eh, lanjut waktu waktu pengalaman lu di Mapan ya, karena itu kan di di situ menurut gue kalau dengar dari cerita lu ya, ini dari pengamatan gue itu adalah tempat di mana lu paling banyak menuai ilmu lah gitu. Gue inget awal-awal tuh kan lu udah ngelit buat implement SAP kan waktu itu kan. Itu berapa apa sekian bulan dan itu pasti tough karena ngadepin segala macam auditor, apalagi yang ngaudit PwC juga gitu kan. Terus juga ada lu lu pegang operation iya sampai akhirnya lu ada di boardroom, ada lu melakukan apa dapat tanggung jawab untuk fungsi-fungsi chief di situ lu ada juga. Nah, gue pengen tahu pelajaran apa sih yang paling lu dapat gitu?
dari segala macam ini itu di mapan, karena kan kayaknya sekian tahun itu sangat padat banget ya. Secara mentally juga itu kayak membentuk lu juga, nge-shaping lu sekarang gitu. Apa yang menurut lu yang paling berharga? Poin-poin apa yang lu dapet? I think gue beruntung karena pada waktu itu kondisi tahun 2017, even sampai early 2021, ya, kondisi low interest rate di mana em, global capital ini tuh masuknya tuh deras banget gitu ya. Nah, itu implikasinya apa? Implikasinya eh, global talent pool yang tadinya kita nggak bisa reach gitu, karena kita tiba-tiba di Indonesia banyak startup dengan uang yang banyak sekali, startup-startup di Indonesia tuh bisa attract global talent pool gitu. Bagusnya ya tadi gitu, kita bisa langsung, gue bisa langsung kayak kerja sama mungkin ex investment banker, mereka yang lulusan Stanford, Harvard gitu ya, yang pada waktu itu yang waktu gue ketika gue terekspos sama orang-orang itu gue sangat sangat minder gitu ya. Tapi karena daily, jadinya banyak banget yang apa namanya, meskipun banyak informasi yang waktu itu harus ditelan, tapi eh, mengajarkan banyak hal bahwa em, kultur kerja kultur kerja itu em, sangat berbeda kalau misalnya kita bekerja dengan talent-talent yang biasa kerja di perusahaan global gitu ya. Mereka lebih direct, result oriented, dan I think in a way sangat mudah untuk diajak kolaborasi gitu ya. Mereka sangat open. Cuman kalau ada satu hal yang mengajarkan gua banget, karena waktu itu di akhir-akhir tuh pegang beberapa stakeholder mulai dari investors, eh, customers, holding company juga gitu ya. Nah, itu I think agency teori itu memang memang sangat sangat apa ya, sangat kepake gitu ya, bahwa kalau interestnya shareholders itu mungkin bisa sangat berbeda dengan interestnya founders, mungkin sangat berbeda dengan C-levels yang pegang operation, mungkin sangat berbeda dengan C-levels yang pegang engineering gitu ya. Dan I think kenapa pada waktu itu model kompensasi berupa penyertaan saham buat para apa namanya, key management personel itu menjadi sangat lazim di perusahaan startup, karena itu tadi gitu ya. Yang lu pengen tuh bukan hanya kayak mereka do the work, tapi lu pengen semua orang punya tanggung jawab yang sama untuk bikin company-nya grow gitu kan. Dan itu mungkin eh, apa yang jadi bikin dynamic eh, company-nya jadi agak sedikit berbeda gitu kan. Karena meskipun semuanya punya tujuan yang sama untuk grow the company gitu, tapi latar belakangnya beda, caranya beda-beda gitu. Di situ mulai bentrok kan gitu. Nah, the dynamic karena munculnya agency teori itu sih, eh, itu menarik banget ya gitu. Dan yang bisa survive adalah orang yang bisa manage stakeholders pada pada akhirnya gitu ya. Kayak misalnya gue waktu itu megang full-fledged finance team, tapi at the end of the day gue yang punya akses ke semua resources gitu. Jadi kalau tim engineering, tim product, tim marketing, tim commercials itu mau come up dengan sesuatu, dan I have to really understand ROI-nya berapa gitu kan. Jadi mulai paham metrik-metriknya yang mereka pegang apa gitu. Um, Data latency dan lain-lain. Akhirnya gue belajar mengenai sedikit mengenai produk, mengenai engineering, um, product marketing juga, sales gitu ya. Nah, itu mungkin untungnya kita sebagai orang yang di latar belakang keuangan, once kita adalah orang yang diplot untuk satu, menjaga akses ke resources, dua, melakukan kontrol, tiga, berusaha untuk bisa project kira-kira um, dari sekian banyak inisiatif yang masuk, mana yang bisa bring the most efficient result to company, itu kita jadi powerful banget jadinya gitu.
Jadi karena role-nya memang vital gitu ya. Itu sih. Mungkin itu yang yang pada waktu itu memaksa gue untuk belajar banyak hal karena eh, situasinya mewajibkan gue untuk bisa eh, manage resources-nya dan bertahan selama mungkin gitu sih. Ya, yang em, gini, ini mungkin apa? Gue mau nanya masalah mindset mungkin. Ini gue terus terang, waktu gue kan lulus telat ya. Eh, jadi gue waktu itu bareng sama angkatan 2004 lah. Dan itu hawa-hawa eh, mencari istilahnya tanda kutip kestabilan kehidupan tuh sangat kencang lah gitu kan. Nah, kalau lu kan ambil jalur sebaliknya nih, kelihatannya justru kayak orang mah semakin dewasa, semakin tua, semakin mencari ketenangan hidup gitu ya, meaning karir yang stabil gitu ya, yang secure. Tapi lu memilih eh, karena gini, kalau lu stay di Angkora kan hidup lu nyaman kan sebetulnya gitu ya. Dalam sebulan mungkin cuma kerja seminggu gitu kan. Tapi lu pindah ke consulting lagi, terus akhirnya di tempat yang sangat challenging, walaupun memang rewarding. Apa yang eh, kenapa lu nggak ngambil jalur yang gampang aja sih, Chan? Kenapa sih? Mindset lu apa sih waktu itu? Eh, ini mungkin nggak tahu, gue nggak tahu jawabannya. Cuman ini sebagai contoh ya. The reason kenapa gue waktu itu masuk ke tech industry itu karena teman-teman waktu gue nongkrong sama teman-teman gue nggak ngerti apa yang mereka omongin, men. Hmm. Asli gue nggak ngerti. Waktu itu lagi boomingnya fintech gitu ya, creative financing, fintech, terus pada waktu itu Lazada lagi take off, Elevenia kalau pernah denger ya, itu dulu yang yang XL punya, Blibli belum ada. Uh, itu intriguing banget gitu. Karena apa? Karena industri itu datang bawa kapital gede and create immediate impact gitu ke orang. Dan pada waktu itu gue nggak bisa kayak gue kayaknya FOMO ya gitu. Kok gue nggak jadi part of keriaan itu gitu ya. Gue bahkan pada waktu mau masuk Mapan, mereka habis diakuisisi Goto pada waktu itu, gue punya pilihan untuk masuk ke fintech yang nawarin salary lebih gede gitu. Tapi kenapa gua masuk ke Mapan? Mungkin karena dia fintech juga, tapi dia eh, salah juga sih gue pakai alasan ini. Dia nggak riba sih gitu. Jadi Gue nggak tahu itu. Ya, oke. Oke, oke. padahal padahal di dalam konteks lain gue tidak peduli gitu. Tapi yang Iya, ini iya. tuh lebih lebih kental social measurement-nya gitu ya. Dan dengan Aldi Iya. Haryo Pratomo, kalau teman-teman tahu pada waktu itu, selling selling the company-nya tuh bagus banget gitu. Dan gue masuk masuk ke situ karena kayak, oh, why not gue bisa involved di tech industry, making okay money, sama uh, creating impact juga gitu socially gitu. Jadi ya gue nggak pernah pindah kerjaan, gue nggak pernah memutuskan untuk pindah suatu kerjaan itu karena uang gitu. Bahkan terakhir tuh, ini aja gitu. Terakhir tuh pada waktu kita tahu runway kita lagi apa gitu ya, lagi nggak begitu bagus, dan gue ditawarin untuk naik gaji pun gue bilang nanti aja gitu. Gue tidak pernah making an important decision itu based on money sih ya. Kayak sekarang gue terus pindah ke Big Alpha, terus kerja bareng Hilman di Lightstein juga gitu ya. Ya setelah sebelumnya gue menerima tawaran untuk jadi eksekutif juga di tempat yang lebih stabil dan dengan uang yang lebih besar gitu. Tapi itu tadi sih, kenapa, pertanyaannya kalau kenapa gue nggak tahu, tapi gue selalu FOMO untuk jadi bagian dari sesuatu. Oh, gue tuh paling suka jadi bagian dari underdog story gitu. Kayak trying to prove myself kalau Ya. kalau oh ya gue bisa nih bantuin mereka gitu. Cukup menjawab nggak? Nggak ya?
Cukup menjawab karena ini sebetulnya mengingatkan gue sama diskusi gue sama Maya kemarin. Karena entah kenapa ya, ini kan ya terus terang aja ya untuk yang tamu-tamu alumni bercerita kan masih circle-circle yang terdekat gue dulu nih karena ini kan masih proses activation tapi gue melihat kesamaan dari kalian-kalian ini tuh adalah kayak ada selalu ada romantisme gitu kayak Hmm. ya kan kita mesti akui bahwa eh, dengan caranya masing-masing dengan jalannya masing-masing ini tuh adalah sebuah romantisme gitu orang tuh nggak selalu apa-apa tuh nggak selalu diukur pakai duit nggak selalu diukur dengan jabatan gitu ya gue rasa itu ada satu hal di gua gua eh, supaya bisa politically correct gua akan bilang FEB ya tapi you know what I mean. Gua rasa di era itu FEB itu somehow tempat yang apa ya kayak nggak tahu training ground atau tempat breeding zone orang-orang yang selalu ada romantisme di situ gitu kan jadi nggak selalu semuanya pakai duit ya itu eh, menarik ya eh, untuk perjalanan hidup lu di situ dan ini yang jadi mungkin pijakan untuk pertanyaan gue selanjutnya setelah lu cabut dari mapan lu tadi juga apa nggak ngambil opportunity yang orang awam orang orang normal akan ambil lu memilih untuk seolah-olah dalam tanda kutip kembali ke Big Alpha dan eh, kembali jadi konsultan gitu kan ya. Nah, gua mungkin mau langsung eh, diskusi di Big Alpha-nya sebetulnya. Kalau waktu lu masih di Mapan, role lu, peran lu di Big Alpha tuh sebenarnya apa sih, Chan? Waktu belum jadi Jadi pegang CEO sekarang. Big Alpha itu kan 2017 ya. Hmm. Jadi ada satu periode di tahun 2017 itu di mana em, setiap Sabtu Minggu tuh gue sama Tirta sama Roy itu selalu kumpul di Pacific Place untuk menginkubasi si Big Alpha ini gitu ya. Dan ketika 2018 gue pindah ke Mapan, itu terus berlangsung gitu. Jadi setiap Sabtu Minggu adalah bagian gue untuk ngurusin yang itu. Walaupun nggak setiap Sabtu Minggu ya, kadang Sabtu Minggu juga gue masih dikejar kerjaan saya di Mapan sih. Ya. Tapi pada waktu itu Big Alpha tuh pivot ya. 2017 kita em, berhasil untuk kayak bootstrapping si Big Alpha ini dengan waktu itu jualan jualan Sibuk, ya. ebook ya, jualan Hmm. ebook itu jadi modal awal yang kuat buat kita akhirnya setup full company. Em, Waktu itu Tirta yang resign duluan kan, Em, karena pada waktu itu juga kerasa di BP udah bosen mungkin ya gitu ya, berapa 7 atau 8 tahun tuh waktu itu dia di sana. Terus eh pada waktu itu gue kondisi keuangannya meskipun cukup, tapi kita prefer untuk kayak ambil eh, tim aja gitu. Jadi semua revenue buat bayar tim aja, sedangkan gue sama Roy ya udah fokus di kerjaan masing-masing. Sabtu Minggu kerjaan Big Alpha gitu. Ya. Pada waktu itu langsung kehantem COVID, baru bikin company 2019 2020 kehantem COVID. Ada satu kejadian yang pivotal banget ya, pivotal moment banget pada waktu itu. Kita lagi growing sosial media kita, isinya ngasih tahu tentang eh, one or two things buat personal finance gitu ya. Meskipun kita pada waktu itu juga nggak punya sertifikasi CFP or something. Nah, ini mungkin masalah nih, sebel nih sama orang-orang kayak gue ngasih-ngasih nasihat personal finance di media sosial tapi nggak certified gitu. Nah, pada waktu itu kebetulan kita punya pengalaman satu untuk bikin event offline-nya Bank DBS gitu ya. Berbekal satu pengalaman itu, dilirik orang Pegadaian. Pegadaian pada waktu itu mau launching aplikasi Pegadaian digital, eh, dan produk utamanya adalah emas digital. Jadi dari bulan April sampai I think Agustus, kita diminta untuk bikin series of webinar karena pada waktu itu orang ngiler banget lihat webinar ya. Kayak orang baru tahu Zoom kan, zaman zaman COVID itu orang nggak bisa berhenti pakai Zoom.
Akhirnya kita bikin, I think sekitar 70 webinar, pesertanya 300.000 gitu. Dan itu eh, kalau dibandingin dengan investmentnya si Pegadaian untuk bayar Big Alpha, itu total GMV mereka jualan emas itu 300 kalinya gitu kalau nggak salah. Itu pivotal moment kita untuk bisa nambah runway dan nambah tim untuk akhirnya lebih lebih bereksperimen lagi di sosial media. And then pivotal moment kedua adalah tahun 2022 atau 2023 ketika waktu itu Goto mau IPO ya. Goto mau IPO dan punya banyak hal yang harus dilakukan pre-IPO. Mereka punya multiple stakeholders yang bukan dari internal. Jadi ada driver, ada merchant, ada user gitu ya. Dan driver terutama sih itu kan mau dikasih saham merah putih waktu itu kan sebagai bagian dari IPO-nya Goto. Mereka minta dibikinin the whole IPO preparation plan gitu ya. Terutama yang hubungannya sama retail investor. Jadi kita bikin itu. Waktu itu minta tolong Rai. Kita kerja sama bareng Rai. Rai yang waktu itu bikinin desain metodologi untuk riset dan FGD. And then habis itu kita bikinin modul yang akhirnya ditaruh di microsite-nya Goto yang isinya adalah panduan dan juga edukasi kenapa orang um, aman untuk berinvest di Goto pada waktu itu meskipun bottom line-nya masih merah gitu ya. Dan itu kan bukan hal yang mudah untuk dijelaskan gitu ke Ya. stakeholders yang belum pernah terpapar sama investment. Nah, itu pivotal moment yang kedua tuh. Di situ juga kita akhirnya bisa uh, gaining momentum untuk bikin timnya lebih gede lagi. Sejak saat itu ya itu snowballing effect aja gitu ya dari mulut ke mulut orang jadi tahu capability kita yang sebenarnya kita nggak pernah siapkan gitu ya kan. Hmm, itu kan learning by doing. Kalau ditanya lu bisa bikin ini nggak bisa. Ya. Bisa. Mental mental konsultan sebetulnya ya. Iya, gitu. jadi jadi um, I think itu seninya um, apa namanya berbisnis gitu ya kayak uh, trust sih nomor satu, trust, and then harus dibuktiin sama deliverables yang bisa sesuai sama apa yang kita janjiin gitu. Gue penasaran pas lu bilang pivotal moment ya, terutama pas Pegadaian. Kan itu eh, gimana tuh transisinya dari yang produce ebook, kalian juga bikin seminar on site kan sebetulnya kan dulu ya, dan selalu habis gitu. Gue juga cukup bingung kenapa waktu itu nggak diterusin gitu ya. Tapi kalian udah langsung pivot jadi kayak so-called agency gitu untuk campaign-nya Pegadaian. Nah, pengen tahu dong itu pivotal moment itu karena kalian ikut pengadaan atau kayak eh, oh oke kita jadi agensi aja deh terus ada kesempatan pitching aja gitu. Itu gimana sih ceritanya? Dapat Pivotal momennya break-breaknya? karena waktu itu, ya ada saat gua nggak tahu lo aware apa enggak. Cuman pivotal moment itu terjadi karena bisnis kita yang sebelumnya udah nggak bisa dijalanin lagi. Contoh nomor satu, kita waktu itu jual e-book kan. Pada Ya. waktu itu kan Stockbit tuh belum belum sebesar sekarang. Dan lu kalau mau akses Stockbit, lu harus bayar 250.000 per bulan gitu kan. Nah, ak- akses ke informasi pasar, terutama analisa fundamental, itu dulu nggak banyak. Dulu mungkin baru Teguh gitu ya. Teguh, siapa namanya itu? Teguh, Investor. Teguh Investor ya yang Ya. itu kan. Jadi kita sebenarnya copycat dia. Ya. Dengan bahasa dan dengan pilihan stock pick yang lebih variatif lah gitu. Nah, pada waktu itu bull marketnya di IDX itu 2017, ya kan? 2018, 2019 komoditi hancur, semua saham yang kita bahas, yang kita predik bakal Bagus. punya long term return yang bagus, hancur semua. Dan pembeli ibu kita yang tadinya happy 6 bulan pertama. Nah, ya kan kayak, oh bohong nih Big Alpha apa segala macam gitu segala macam. Dan kita mulai sadar bahwa meskipun lu udah disclaimer di awal bahwa ini bukanlah sebuah financial advice,
tapi sebuah analisa atas laporan keuangan dan juga projection, lu nggak bisa memaksa orang untuk tidak mempercayai itu sebagai sebuah nubuat gitu atau profesi gitu ya. Orang akan interpret itu sebagaimana mereka mau gitu. Dan pada waktu itu kondisi di mana kita 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 kerasa nggak bisa nih kita memonetize eh, ke- memonetize sesuatu yang berasal dari financial decision orang karena itu resikonya gede banget. Terutama kalau kita mau build trust gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa nggak bikin seminar-seminar lagi? Sekarang apa sih yang nggak bisa diakses di internet gitu ya? Semua informasi itu udah nol harganya sekarang kan? Apalagi informasi, ya mungkin nggak banyak, mungkin lagi-lagi Kang Saleh punten banget. Mungkin tidak seluruhnya nol, tapi lebih gampang diakses gitu ya. Dan willingness to pay orang untuk informasi-informasi yang dulu masih laku dibuat seminarnya itu udah nggak ada lagi. Dan kita harus harus berpikir dong, kalau bukan retail market yang kita monetize, siapa dong yang kita monetize? Bisnis. Bisnis butuhnya apa? Bisnis butuhnya platform gitu. Bisnis butuhnya platform yang sesuai dengan value mereka. Bisnis butuhnya platform yang sesuai dengan identitas mereka. Kalau dari industri keuangan kan pasti mereka nomor satu, trust, reliable, apalagi ya trust and reliable lah terutama gitu. Nah, maka karakter itu yang harus kita buat di dalam sosial media sehingga siapapun nanti bisnis yang mau tap in itu mereka merasa align gitu dengan apapun yang kita tampilin gitu ya. Nah, premisnya berangkat dari situ gitu. Kenapa evolve ke social media play? Untungnya dulu karena banyak yang nge-base kita. Kalau nggak mungkin kita lambat sadarnya bahwa informasi yang kita jual tuh udah nggak punya nilai jual yang seperti awal gitu. Tapi ya evolve-nya gara-gara itu sih. Ya, oke. Nah, sekarang di posisi lu sebagai CEO, gue sedikit banyak melihat lu banyak andil di proses kreatifnya gitu ya. Proses kreatif Big Alpha. Kalau gue ngerasa gitu, gue tahu Tirta juga sebetulnya adalah mastermind di balik seluruh. Gue sih ngerasa dia tuh harusnya jadi bisa punya karir jadi copywriter gitu kan. Eh, tapi gue ngerasa memang setelah lu pegang COO, Big Alpha tuh lebih agresif gitu. Dia lebih apa? Gue ngerasa malah kayak ada proses activation di sosmednya, walaupun ada beberapa hal yang memang udah jalan kayak channel YouTube yang sebelumnya itu kan udah 3 tahun sebetulnya channel YouTube. Tapi gue ngerasa eksekusi frekuensi lah yang pasti sosmed, Twitter dan Instagram gitu, cepet. Nah, ini kan sesuatu yang new territory nih. Di lu kan new territory. Lu kurang lebih setahunan ya udah pegang posisi sekarang di Big Alpha. Yang acuan lu apa? Karena gini, ini kan orang lu tadi bilang kalau pindah dari ke audit ke corporate ya as long as you know how things work, documentations, lu follow segala macam, and then nanti somehow nanti lu bisa take off lah. Tapi ini kan whole different ball game nih. Ini kan lu ada di area yang lu masuk umur lu udah 35 berarti kan ya kurang lebih di atas 35 pegang area-area yang istilahnya mungkin teman-teman nongkrong lu udah lakukan ini almost probably 20 tahun gitu. Dan gimana lu bisa manage gimana lu bisa manage bisa bisa achieve itu banyak karena banyak milestone yang lu lampaui kan. Nah, itu di dynamicnya gimana sih? Ini kan menurut gua pertanyaannya sama tapi kayak tadi tapi ya apa yang beda nih? Ini kan benar different ball game gitu, Chen. Gimana, Chen? Iya ya. I think kalau urusan urusan sosial media tuh Tirta nomor satu sih menurut gue ya. Kayak gue bahkan suka amazed gitu dengan cara dia crafting stories dan ngambil angle yang bisa mengaduk emotion. I think that's the core. Karena gini ya, kalau kita ngomongin part of medianya Big Alpha kan ada multiple parts ya. Ada business enabler-nya, ada creative agency side-nya, digital campaign. Tapi kalau dari sisi medianya kan itu kayak bread and butter-nya kita gitu ya. Dan em, dia sadar betul bahwa key untuk memenangkan pertarungan di sosial media adalah you have to beat the algorithm.
gitu ya. You have to beat digital algorithm. Artinya consistently creating contents yang engaging gitu ya, dan bisa bring loyalty. Itu kepalanya itu wah, hands down deh itu Tirtaya gitu. Nah, waktu gua mulai full time, I think nggak tidak merubah banyak gitu ya. Cuman in terms of relationship ke klien, um, approach gue adalah karena gue juga dulu ada punya multiple stakeholders gitu ya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman di sini yang belum tahu, biasanya stakeholdersnya Big Alpha itu kalau nggak dari uh, PR, corporate communication, marketing, branding gitu ya. Mereka yang butuh uh, direct connection sama 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 customer gitu ya. Nah, sebenarnya klien gue sekarang itu adalah stakeholders gue yang lama waktu di Mapan juga ketika gue pegang the whole finance team gitu kan. Makanya ketika gue ketemu sama klien, yang pertama kali selalu gue tanya adalah KPI lu tahun ini apa? Hmm. Bukan kayak lu pengen dibikinin kegiatan apa? Enggak. KPI lu tahun ini apa? Misalnya gue pengen nurunin customer acquisition cost CAC by 25%. Misalnya gitu ya. Across all distribution channel. Misalnya gitu. Atau gue pengen uh, insentif per transaction gue turun misalnya, atau misalnya gue butuh retention cost yang lebih efisien gitu. Nah, berangkat dari situ aja, karena karena gue ngerasa klien tuh nomor satu harus butuh dimengerti dulu needs-nya dia apa gitu. Ke belakangnya baru kita tarik apa yang bisa kita kita bantu. Sebenarnya pola pikirnya tuh sama aja. Gue anggap mereka sebagai stakeholders dan gue memposisikan mereka di mana kayak kalau gue engage sama Big Alpha itu move the needle KPI gue nggak gitu. Misalnya kayak ada yang geser nggak nih KPI gue mendekati target. Kalau nggak gue nggak Impactful atau enggak gitu ya? ya impactful apa nggak. Kalau nggak gue nggak akan pakai Ya, Big ya. Alpha ngapain. Gue selalu bilang sama sama bahkan waktu itu ada klien yang gue tolak kerjanya kayak ini kalau campaign kayak gini lu buang-buang duit di kita Hmm. gitu. Gue nggak Ya. gue juga nggak happy kalau kalau gue bikin campaign yang lu cuman keluar duit doang gitu Hmm. gitu. Jadi makanya capability-nya jadi evolving evolving terus gitu ya. Ada needs-nya dari klien seperti itu ya ya kita coba untuk fasilitasin gitu. Kayak kemarin yang coba lagi kita ekspor juga adalah kita lagi mau bikin grand strategi nih buat sebuah perusahaan aset manajemen gitu ya. Nah, ini kan challenge juga nih buat kita, grand marketing strategi. Karena aset manajemen tuh kan biasanya yang jualan reksadana gitu kan. Mereka kan di belakang gitu. Yang biasanya keluar ke depan kan kayak model-model uppertnya gitu ya. Kayak Bibit, eh, Ya. apa namanya, Makmur dan lain-lain gitu. Nah, itu kan challenge tersendiri gitu. Tapi ya ditanya bisa nggak ya, ya bilang Ya. bisa aja dulu gitu. Tadi lu bilang metrik tadi ya, gua agak Hmm, ini sambungan tadi kan bilang tadi lu lu handling, lu nanya klien KPI-nya apa, pasti itu tadi oh gua mau nurunin atau CAC-nya gitu kan. Eh, nah kalau bicara metriknya Big Alpha sendiri nih, kan kalian tuh kan sebetulnya tadi ada beberapa revenue stream lah bisa dibilang gitu ya. Eh, kalau nah ini kan kalian tuh gua ngelihat terutama yang di media lah gitu, yang di sosmed kan selalu like and subscribe gitu kan, untuk hmm, karena menurut gue juga ini, tapi maksudnya gue minta di enlighten gitu ya sebagai orang lu yang udah ada di industri inilah gitu. eh Lu udah kalian udah ngundang Panji, udah ngundang apa kemarin tuh Anies Baswedan. Tapi lu belum nembus 10.000 subscriber gitu. Ini tuh buat gua agak kayak conflicting gitu loh. Ya kan? Itu gua kayak how come gitu kan. Maksud gue karena gini, lu di Instagram tuh udah 500.000, Pak. Bener ya? 500.000 ya? Ya kan? Di Twitter 100 ribuan, bener nggak? ya, Tapi YouTube gitu ya. ya,
karena ini gue perlu perlu insight juga nih buat divisi alumni experience engagement kan. Karena gini, walaupun gue sama sekali buat Bapak Raki kalau ada hadir di sini, gue menolak KPI views dan like subscribe gitu ya, karena gue fokus di activation dulu gitu sekarang. Kalau meminjam istilahnya Kang Iwan. Nah, gimana sih memaknai atau kayak make sense of it gitu? Gimana lu bisa menjelaskan kenapa metrik-metriknya doesn't add up gitu. Lu punya tadi khususnya untuk yang YouTube deh. Menurut lu apa, Chan? I think itu ada kaitannya juga sama the way kita consume informasi sekarang gitu ya. Jadi Instagram misalnya. Instagram itu kan user kita di Indonesia itu kan sekarang 103 juta kalau nggak salah. Jadi 1 dari 3 orang di Indonesia itu punya Instagram. Em, lalu eh, tapi dia nomor nomor 3, nomor 1 masih YouTube, nomor 2 Facebook, nomor 3 Instagram. Eh, the way orang consume berita sebagai pengguna sosial media itu juga udah shifting. Em, apa namanya? Sekarang 29% orang prefer untuk konsum berita dari Instagram. Sekitar 40% orang konsum berita dari YouTube, bawahnya di tengah-tengahnya kayak Facebook deh. TikTok, Twitter bawah lagi gitu. Nah, em, behaviornya orang tuh em, dalam menggunakan sosial media itu berbeda untuk masing-masing platform. Em, ambil Pak contoh paling gampang TikTok gitu ya. TikTok itu adalah media sosial yang paling demokrasi banget. Lu sebagai content creator, meskipun lu punya followers 0, tapi kalau konten lu itu ketendang sama algoritma jutaan, Hmm. itu 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 lu akan gulung terus gitu. Sekali FYP lu akan gulung terus. Jadi karena the number of creators-nya itu saking banyaknya, ya. Jadi si sosial medianya juga akan mendemokratisasi itu. Gue nggak peduli lu big creator, lu medium size creator, lu small creator. Kalau orang suka ya algoritma gue akan nendang itu. Gue akan gulung terus itu. Gue akan snowballing itu. Nah itu yang dirasakan pada waktu itu kenapa banyak orang-orang YouTuber Indonesia itu pada pensiun dari Indonesia. Karena at the end eh, YouTube itu jadi elitis kesannya. Hanya nendang several content creator yang gede gitu kan. Itu kan kritik paling besar itu pada waktu itu. Nah, artinya setiap strategi untuk masing-masing sosial media juga beda gitu ya. Contoh paling gampang, apa sih artinya kalau orang nge-like di Instagram? Apa artinya kalau orang komen di Instagram? Apa artinya kalau orang share di Instagram? Apa artinya kalau orang apa namanya share eh, eh, pakai link ke cross platform keluar Instagram itu artinya apa? Nah, eh, itu tuh ada formula, bukan formula ya, ada semacam insight yang emang dikasih sama si platformnya itu sendiri. Kayak misalnya contoh paling gampang gini. Sekarang, eh, lu akan lebih gampang dibantu oleh algoritma kalau share, kalau banyak orang yang shares konten lu, Hmm. yang tanda panah pesawat itu tuh, Ya. ya kan? Itu artinya apa? Itu artinya konten lu itu nggak jadi discussion di dalam ekosistem lu doang, tapi cross ekosistem di luar. Jadi Hmm. dia jadi indikator bahwa oh ini konten memang harus dibawa kemana-mana nih, di snowball tuh sama Instagram, gitu ya. Nah ini itu keluar langsung statementnya dari mereka. Makanya kalau lu perhatiin gitu ya, CTA-nya di tempat di Canva kalau kalian perhatiin, kita bikin CTA-nya di belakang kayak aman Pak, mau ambil sesuatu. Izin Pak sebentar Pak. Ya, ya, aman, aman.
Sorry, eh, bos saya masuk tadi. Sampai mana tadi? Oh iya, shares. Ya, Eh, share. Ini apa, cross platform. Iya, cross cross ekosistemnya gitu kan. Dia dengan dibantu sama algoritma karena dia ngerasa konten itu worthy untuk makin disebarkan gitu ya. Nah, tapi that kind of algorithm itu mereka juga masih experimenting. Hmm, Contoh, sekarang Instagram itu kesannya kayak kalau lu perhatiin, lu sekarang kalau buka Instagram, lu bisa nemu postingan dari 2 atau 3 hari lalu, betul. ya kan? Nah, kenapa ya? Bukan Hmm, bingung. Buat kita yang berusaha untuk selalu ngasih berita up to date, misalnya nih ada berita pagi ini, 10 menit lagi harus keluar. Itu kan nyebelin. Sama Instagram mungkin ending-endingnya impression numbers-nya akan sama-sama, misalnya 120.000 impression. Tapi keluarnya nanti dipirit sampai 4 hari ke depan. Gitu. Nah, ini artinya sebenarnya Instagram itu karena saking banyaknya konten yang dibuat, mereka pengen bikin useful life dari sebuah konten itu makin panjang. Jadi bisa dinikmati oleh banyak orang dalam time frame yang lebih panjang. Kita curiganya itu. Terus kita ketemu sama orang dari Meta, Mbak Cipluk waktu itu. Gue confirm. Mbak, kok sekarang kenapa sih the way Instagram operate kayak gini? Ya mas, maaf ya. Kita lagi experimenting hal seperti ini gitu. Nah itu artinya kan kita sebagai sebagai kreator kan harus bisa ngakalin gimana caranya. Tapi akhirnya sekarang dibantu ada tombol repost gitu segala macam kan. Itu juga ngebantu gitu. Nah, being flexible and adaptive gitu terhadap apapun perubahan yang terjadi di algoritma itu key-nya sih gitu. hmm, Bahkan bahkan kayak misalnya di titik di mana gini yang kita selalu bilang adalah apa sih yang mempengaruhi orang engagement rate 3% itu kan bagus ya. Di industri itu engagement rate 3% bagus. Artinya akumulasi orang yang like, comment, share, repost atau apa segala macam itu 3% dari total impressionnya. Jadi misalnya impression itu adalah jumlah berapa kali postingan tersebut dilihat. Misalnya 100.000, 3%-nya 100.000 itu berapa? 3.000? 3.000. 3.000 kan? Iya. Artinya kalau ada 3.000 orang yang terakumulasi nge-like, comment, share itu udah engaging gitu ya. Engagement rate-nya sebesar itu. Nah, itu kan yang dicari seperti itu. Nah, dicarinya pakai apa? Gimana kalau misalnya kita keluarin berita atau konten yang secara fundamental dia nggak bagus-bagus amat. Terus nendangnya gimana? Oh ya berarti harus dari visualnya. Hmm, Kalau dari visualnya nggak cocok, gimana? Oh berarti harus dari captionnya. Kalau dari captionnya nggak bisa, harus dari mana? Misalnya dari pemilihan diksi atau additional context yang dikasih. Tapi itu harus di depan, gitu. Supaya orang memaksa untuk selalu um, mau geser-geser atau scroll di konten yang sama, gitu. Nah itu trik-trik kayak gitu sih. Nah balik ke YouTube. Kenapa kok eh, size dari sosial media gue di Instagram itu nggak translate ke YouTube? Itu tadi cara orang konsum sesuatu di masing-masing sosial media tuh beda gitu. Dan sekarang dengan adanya setiap masing-masing sosial media itu, terutama TikTok sama YouTube ya, berusaha untuk mendemokratis kreator-kreator kecil, butuh waktu lebih panjang buat kreator tersebut untuk akhirnya bisa create loyalty. Sekarang misalnya gini, lu lihat ada satu konten kreator di YouTube bagus gitu ya kontennya. Kalau cuma bagus nonton sekali, udah pasti lu subscribe belum? Belum tentu kan? Lu nunggu yang kedua, lu nunggu yang ketiga, keempat. Loyalty-nya di-build dulu gitu. Makanya takes longer time biasanya gitu. Nah, itu yang sulit karena belum tentu algoritmnya YouTube akan ngasih konten gua yang kedua, ketiga, keempat gitu. It's a different battlefield sih. oke. Ini kalau gini, eh, kan orang bisa, eh, untuk ngeboost punya, metrik, ininya lah ya, viewers maupun subscriber misalnya itu kan, gua asumsi banyak pendekatan. Nah, eh, menurut lu nih, apakah tiap channel YouTube ini dia, eh,
eh, punya obatnya sendiri gitu ya? Maksudnya lu harus strategiin ke masing-masing karakteristik channel atau ada kayak satu obat generik buat semua? Iya, makanya untuk play yang kami buat, YouTube itu long game gitu ya. Karena Oh. pertama, berapa sih views kita paling banyak? 80.000 cuy per delapan hari. puluh enam ribu Iya, seingat cuma terakhir segitu, Anies ya kan? Baswedan, seingat gue. Iya, itu kalau ditranslate jadi AdSense berapa? Mungkin nggak nyampe 100.000 rupiah Hmm. gitu, ya kan? Dan eh, plannya juga positioning YouTube itu bukan sebagai barang yang right away untuk dimonetize gitu. Kita ngerasa bahwa Oke. konten-konten kami di Instagram itu semuanya faceless gitu ya, tapi dengan karakter yang dibuat lewat narasi. Nah, untuk build credibility orang-orang di belakangnya siapa, itu pakai YouTube. Jadi dia semacam agregator untuk orang yang pengen tahu kira-kira di belakang itu kita ngapain aja sih gitu. Terus apakah trusted apa enggak orang-orangnya, um, worthy enough nggak untuk di subscribe channelnya gitu, untuk dikonsum informasi yang dikasih gitu. Nah itu ya kita itu long game yang kita berharap bahwa itu akan uh, bring more business gitu ke kita lewat building credibility di YouTube gitu sih. Tapi ini gue jadi penasaran. Artinya kan bisa jadi tadi YouTube itu menguatkan sebetulnya orang-orang atau menampilkan ke publik nih orang-orang di balik Instagramnya Big Alpha yang udah sebetulnya udah besar gitu ya. Lu ngelihat ada korelasi yang positif nggak? Maksudnya dia artinya eh, ada nggak sih lonjakan atau semenjak kalian udah mulai di YouTube tuh udah mulai mulai tractionnya udah lumayan, dia ada direct correlation dengan follower atau impression atau metrik-metrik di Instagram nggak? Di Instagram. Ya, jadi Oh tadi kan teorinya tuh YouTube tuh ya ya kayak ya. itu tuh dia apa reflect nggak ke angka-angkanya Instagram di metriknya Instagram? Secara significantly enggak. Hmm. Cuman itu ngasih kita variasi atas konten-konten ya gitu ya. Karena sekarang karena sekarang yang tadinya kita biasanya kita mengutip dari apapun yang dikasih sama teman-teman pers atau jurnalis, sekarang informasi itu bisa informasi tangan pertama dari semua narasumber kita gitu. Ya kan? Itu ngasih kita opportunity untuk ngasih konten bentuk video yang dipotong pendek, diupload di Reels, Hmm. dan itu source-nya A1 gitu kan. Bukan lagi kita nyadur dari tempat siapa gitu. Nah, itu baru sampai situ sih sebenarnya. Tapi apakah performance dari Clippers itu tadi bagus? Yes, gitu. Karena mungkin kayak kita nggak pengen juga orang terlalu jenuh sama sama konten-konten yang bentuknya teks ataupun grafis kan gitu. Jadi, Ya, hmm, ini memang eh, bahasan memang memang kan lu eh, apa ya istilahnya tuh fungsi lu di Big Alpha kan bukan sebenarnya bukan hanya media ya. Cuman ini mungkin gue banyak main di sini kenapa? Karena gue ingat kalau lu sempat lihat yang episodenya Agung ya, Agung Simanjuntak kemarin yang dia achieve 40 juta view dari ngecover lagu itu kan bener-bener kayak satu platform yang sama tapi mungkin bahkan eh, gue terus terang belum belum cek sih akunnya ya tapi dia bisa aja sebetulnya nggak akunnya tuh bukan satu akun yang artinya bisa aja satu postingan sampai view-nya segitu gitu. Dan eh, kayak treatmentnya beda gitu ya kayak strateginya beda gitu kan. Nah, kalau berangkat dari fenomena itu, eh, suggestion apa yang lu mungkin kasih ke gue pribadi eh, kalau gue mau elevate konten-konten talk show alumni bercerita dan alumni berbagi gitu ya di cross hmm, platform gitu. Lu punya suggestion apa in general? Kalau gini, kata kuncinya tujuannya supaya ngasih impact ke alumni, ngasih hmm, engagement gitu, supaya ada engagement. hmm. Ya,
I think sekarang em, dengan dengan banyaknya pilihan orang untuk konsum informasi dan em, mungkin meskipun platformnya beda-beda tapi beritanya sama aja gitu ya, eh, karena mungkin sumbernya sama. Gua mungkin tidak menyarankan untuk bertarung di speed ya, karena kan nomor satu algoritma itu, ya misalnya contohnya paling gampang gini. Sekarang siapa sih peersnya peersnya Big Alpha gitu ya, kalau keluar mungkin ada Finfolk atau em, eh, ngomongin uang gitu ya. Nah, si Instagram itu modelnya kalau ada berita USS Fit misalnya, contoh Hmm. Volkatif atau USS Fit, kenapa mereka Ya. simple banget tampilannya seperti itu? Karena mereka ngejar speed. Once orang udah baca beritanya di Volkatif atau USS Fit, terus mereka react di postingan itu, mereka nggak akan melakukan reaksi yang sama meskipun lihat lagi postingan yang sama di akun yang berbeda. Hmm. Itu yang gue bilang speed speed game gitu ya. Jadi sekarang tuh pada cepet-cepetan kan. Nah, tapi kalau kita di Big Alpha bilangnya konten yang evergreen. Ya, konten yang evergreen itu apa? Konten yang evergreen itu eh lu nggak time sensitif. Artinya kapanpun konten itu dimunculin relevan Ya. gitu. Misalnya contoh, kalau di Big Alpha tuh yang masih terus kegulung konten mengenai paradoks religius Indonesia tuh. Nah, itu konten yang evergreen. Em, ak- Konten-konten yang sifatnya insight dan bite size gitu ya, dan punya shock effect, em, kontrarian dengan apa yang orang pikirkan gitu, itu punya punya impact yang bagus gitu ya. Konten-konten yang sifatnya shock therapy buat orang-orang gitu. Jadi kalau lu somehow bisa manage discussion-nya dan lu clip some part of discussion itu jadi sesuatu yang memenuhi Ya. syarat-syarat tadi gitu. Hmm. eh, Sekarang permainannya tinggal kayak lu punya enough muscle nggak, eh, si 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 Instagram itu untuk bisa ngebawa dia ke arus algoritma. Nah, Hmm. contoh paling gampang sebenarnya adalah yang biasa gue lakukan untuk klien-klien yang nggak mau starting dari nol untuk sosial media management ya, beli akun yang udah ada isinya gitu. Karena mungkin dia bisa nyumbang, mungkin karena mungkin udah nggak aktif, mungkin 0,5 engagement rate gitu ya, 0,6, 0,5, tapi itu good start. Ada yang lihat gitu kan. Tapi itu tadi sih, seberapa seberapa berani lu mau put balance antara eh, mengeluarkan konten-konten yang Hmm. Ya, kontroversial misalnya, betul, betul. tapi masih Kontrakian gitu ya. Itu ya gitu. ya gitu. Nah, cuman kan gini, kalau di YouTube tuh kan panjang. Ya, Artinya, apakah bisa mengandalkan judul yang sekarang kan orang stylenya gitu kan, main di judulnya aja kayak ini. Atau sebetulnya mau nggak mau kita harus boost dengan kalau di YouTube misalnya YouTube Short hmm, atau gua agak lupa kalian di Instagram Reels apakah juga produce bit dari unfiltered gitu. ya Itu ada gimana juga. kan? Menurut lu itu it's a must atau gimana? YouTube itu tuh memang platform yang investmentnya paling mahal ya, yang Hmm. kita ngerasain tuh gitu. Belum balik modal sama sekali. Ini ya apa apa sih bayar ininya ya? Ya enggak, ya ya kan production Dashboardnya, dashboardnya gitu. production post pro gitu-gitu kan. Oh, paham. Iya, nah Istilahnya betul kalian man hour kalian banyak kesedot di situ betul lah. betul banyak gitu untuk Iya. produksi satu konten. Dan
Ya Kalau kebayang lu sih gue juga. aware gitu ya, kalau lu aware juga em, sampai awal tahun lalu tuh subscribernya masih 2 ribuan. Baru hari ini nih, baru mungkin 9.500 or something, dan itu susah banget. Dan itu Iya, iya. kegulung sama sama maraton sih. YouTube tuh memang maraton. Kecuali lu kayak apa ya, Be? Lu tiba-tiba shredding gitu, Be? Gitu kan? Ya Iya, tiba-tiba. iya. Makanya Hmm, gue bilang fenomena Agung itu kan menarik ya sebetulnya. hmm, hmm, Ini temen kita loh, beda beda 3 angkatan sama lu gitu. Dia iya, cerita, dia sama teman-temannya bikin cover lagu dangdut, iya, over course 3 tahun, 40 juta view gitu kan, yang dia bisa monetize gitu. So gue jadi kayak, iya. Once lo udah kena target marketnya sih, karena kan gue kayak misalnya apa sih? Gue kan bikin podcast sih, orang ngobrol berapa berapa juta banyak orang ngobrol. Kenapa orang mesti dengerin obrolan gue sih? Gitu. Why should ya, people listen to me gitu? Talking with someone else gitu kan, kayak kalau nggak strong banget value propositionnya kan susah iya, memang. iya. Mm. Tapi itu nge-shaping kalian bikin talking points nggak sih, lu sama Tirta? Atau tuh nggak, Eh, sorry, kalian bikin talking points nggak kayak gua ke lu nih berhari ya, ini yang totally udah off script, ya. tapi kalian lu sama Tirta bikin kayak misalkan ke Pak Anies sama ke kemarin ke Pak Ahok yang titipan gua juga pasti nggak ditanya gitu kan, itu kalian buat gitu eh supaya dapat hook-hooknya gitu untuk ngeboost ini atau gimana, atau semua ngalir. jadi Pak Anies bahkan nggak minta talking points. Pak Ahok dikasih talking points, tapi dia yang take over acaranya. Jadi Alright. to be honest, I feel like waktu gua wawancara Pak Ahok kemarin, i- 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 gua at my worst lah gitu. Gua nggak bisa kontrol the discussion segala macem gitu ya. Gua minta Yang maaf. sangat mendominasi ya. Ya gue minta maaf di depan nih gitu. Besok kalau keluar episodenya. Tapi Tapi ya. orang-orang yang kayak Panji, kayak Adriano Kalbi, em, yang mereka, karena kita juga pilihnya itu ya, yang em, impromptu gitu, Ya. impromptu. Jadi gue berusaha untuk selalu melanjutkan pertanyaan, pick up dari apa yang dia bilang gitu. Meskipun nanti kayak kalau misalnya ada yang pengen gue tahu banget ya harus gue sisipin di tengah, tapi ya itu sih. Tapi itu strategi itu sebetulnya kalian siapin ya talking points-nya sebetulnya. Iya, ada. Iya, ya. Cuman nggak selalu di setiap saat itu dia berjalan gitu kan. The way you Iya. plan gitu kan. Iya, Oke, kayak kemarin kan harusnya besok ya kita sama Pak Menteri ya, mau amen ini ya. dia minta talking points lah gitu ya. Eh, Oke. eh gua harus buka ini pertanyaannya walaupun sebenarnya males. Ini kuro dulu. Chen, faktor apa yang memungkinkan lu untuk bisa overcome inferiority complex terhadap lulusan ITB, UI, dan Uniluar? Terus kiat-kiat, atau itu dulu deh. eh eh, Gimana overcome Gue rasa ini pertanyaan ini, tapi lu jawab deh. Menurut gue ini salah sih. Cuman lu ya. jawab. Inferiority complex, ya mungkin teman-teman yang dekat sama gue juga gue tahu, pasti tahu kalau gue tuh orangnya kayak ya punya sedikit inferiority complex. Tapi triknya gue tahu sekarang. Lu lebih banyak making right decision ketimbang wrong decisions. Alright. Dan lu punya atasan yang oke if you sometimes make wrong decisions. Jadi yang oke ngasih lu second, third, fourth, second chance gitu ya. Dan mau nurturing lu itu kunci dari Ya, mungkin gue sekarang lebih confident sih. kenapa gue bilang pertanyaan agak salah tuh sebenarnya kurang sih. Karena ini kan inferiority complex tuh bisa peers, bisa yang eh, posisi di atas Hmm, gitu. hmm, Bahkan mungkin hmm. bisa di bawahan lu. Karena gue yakin lu juga pasti punya termasuk Gandra kan, lulusan Ya, UI yang jadi ini lu gitu. Dan itu kalau lu nggak punya certain confidence, lu akan punya inferiority complex. Nah, cuman dinamikanya kalau peers tuh gimana? Kalau lu, ah, lu bahkan bukan UI, TB UI aja ya kan, uni luar gitu kan, ya, ya. Stanford segala macam. Ya, I think momen dimana gue ngerasa
perasaan itu perlahanan hilang adalah ketika mereka acknowledge my work sih Hmm. gitu. Dan walaupun itu membutuhkan waktu lebih Ya. lama karena comprehension gue lebih jelek dari mereka gitu kan. Tapi momen dimana kayak oke lu bener cara lu begini gitu. Dari situ pelan-pelan lama-lama mulai Oke. terasa hilang itu. Hmm. Ya, ya. Oke, lanjut dulu. Kiat-kiat apa yang lo bisa share sebagai lesson learn terhadap anak-anak FEB Unpad yang akan bersaing dengan lulusan ini? Nah, ini konteksnya message sebetulnya ya. Lesson learn lo apa yang mungkin lo bisa pass down ke, karena pasti sedikit banyak ada yang bisa lu lungsurin nih. Oh, lesson learn gue apa? Lesson gue ini itu yang mungkin, oh, you guys can do better, mungkin itulah gue coba rephrasing atau paraphrasing pertanyaannya Kuro, karena ini penting sih buat teman-teman. Gue nggak tahu ada berapa orang yang hadir ya, teman-teman mahasiswa. Gua rasa itu cara pandang yang setelah gue jalanin ya. Hmm. Competitiveness itu something yang menurut gue nggak matters di dunia kerja sih. Kayak kayak ketika lu lagi coba untuk melakukan sesuatu, Hmm. gue tidak pernah melihat gue sedang berkompetisi dengan siapapun gitu. I just want to do the right things gitu. Yang Hmm. bos gue suruh nih apa, gue bisa bisa fulfill apa enggak. Yang klien gue suruh apa, gue jarang kayak oh kerja gue lebih jelek daripada temen gue dan kebetulan dia anak lulusan gue tidak. I don't think itu matter sih menurut gue. Hmm. Hmm. Oke, ini dari Pras. Kang Vincent, nyambung pertanyaan sebelumnya. Untuk bisa catch up atau setidaknya punya bekal yang lebih baik, karena kan nggak mungkin semua bisa dapat opportunity maupun tempat yang oke. Gimana sih? Dari experience yang sudah di... Aduh, ini, ini orangnya masih ada nggak? Pras, lu nanya sendiri Maksudnya, deh. ya, Pak Vincent, izin bertanya nih Pak. Gih, monggo Ini Pak. sebenarnya kalau ini sih dari POV-nya Bapak nih sampai sekarang, ini kan sudah banyak experience. Kira-kira dari sistem pendidikan kampus itu, apa yang paling bisa di-improve gitu Pak, yang mandatory untuk ditambahkan itu aja sih Pak. Aduh, gue nggak punya kapasitas ya buat ngomongin itu karena udah jauh banget dari kampus. Cuman satu hal yang gue dulu ngerasa gue struggling banget di kampus, tapi ketika ketemu di dunia kerja itu, oh gini doang. Itu adalah saat pertama Devertex, yang kedua konsolidasi. Gue anjing apa nih dulu? Fuck, binatang apa nih dulu? Gue ngerti. Tapi begitu ketemu kayak, mana gini, udah. Oh, ini ada lain nggak ada. Itu aja. Oh, oke. Apa ya? Punten Kang Pros itu bisa diartikan apa mungkin ya? Real case tadi or something gitu. Ya, gue Jadi merasa value. kalau misalnya gue merasa dulu kalau misalnya gue Ya, mengetahui bahwa implementasinya Devertex sama konsolidasi itu seperti ini, gue nggak perlu ngulang itu men. ya, Advanced counting sama. ya. Mungkin itu bagus tuh. Mungkin angle pertanyaannya adalah eh, kesulitan apa yang kita hadapi sekarang atau yang lu hadapi throughout your career yang ini kalau di kampus gua lebih mendalami ini, gua nggak akan terlalu ngeblangsak gitu ya. Berarti benar Hmm. kan tadi Hmm. Devertex, Hmm. hitungan Devertex sama ini ya, apa tadi? Apa tadi satu lagi? Konsol. Konsol. Hmm. Ya walaupun konsolidasi kan bukan sesuatu yang ya, tapi itu ini Ya, sih. kalau Itulah. konsolidasinya dan antara sih mati sih. Iya. Hmm. Ya, ya. Kayaknya kayak ya ya untuk handle 10 entity aja kayaknya udah stuck gitu ya. Hmm. Ya, ya. Tapi kita semua pasti punya itu dan ini sebetulnya Pras, thank you. Gue baru nangkap pertanyaan lu, tapi ini sebetulnya pertanyaan yang sangat valid dan harus kita tanyain ke masing-masing dari diri kita sendiri supaya kita bisa kasih message buat teman-teman gitu ya. Karena apalagi ketika masalahnya tuh masih valid, masih relevan sampai sekarang gitu. Ya, itu. Kalau di gua mungkin cara ngaudit eh, DevOps. Oke, lanjut. Dari Kang Salih nih, Chen, apa yang paling lo takutin sekarang? Limit apa yang lo rasa belum bisa atau belum mau lo tembus? Yang paling ditakutin sekarang karena
gue tuh sangat berterima kasih sama sama atasan-atasan gue yang dulu gitu ya. Kalau mereka nggak sabar ngadepin gue, hmm, dan recering terus gitu ya. Nah, mungkin gue nggak mungkin gue jauh lah dari apa sekarang. Nah, tapi ketakutan gue sekarang gue karena gue dulu digituin, eh, dan karena kita sekarang punya tanggung jawab lebih untuk kayak bisa nurturing tim kita juga gitu ya. Em, Ketakutan gue adalah kayak mereka nggak grow gitu, ya kan? Dan itu kan impactnya kemana-mana ya gitu. Kayak selalu yang gue bilang ke teman-teman di tim adalah, lu mau karir lu di sini, lu mau karir lu di luar sana, ya eh, lu harus jadi a better person gitu tiap hari gitu, technically, mentally, physically gitu. Em, Kalau itu ngegulung terus kan bagus ya sebenarnya buat regenerasi gitu. Ya, Hmm. oke. Lanjut nih dari Kang Parkir nih, seperti biasa yang meramaikan, Siap. setia meramaikan eh, talk show kita ya. Kang Pandu kayak masih ada nih. Eh, Biasanya berapa lama sih idealnya stay di satu company sebelum akhirnya cabut dari vibes baru buat ngejar next goal? Dan gimana menjelaskan kalau ada orang yang memilih stay loyal alias nggak jadi kutu loncat Hmm. karena mereka pengen build karir jangka panjang? Hmm. Oh ini curhat nih. Soalnya jujur aja kalau profesional lagi hype tuh godaan buat switch job gede banget. Hmm. Mau juga kan lihat teman-teman pada naik gaji cepat. Tapi sisi lain Hmm. suka kepikiran banyak juga cerita boomers yang sukses karena grind lama di satu tempat sampai jadi legend. Sama seperti bapak ini juga. Lama Hmm. sekali kan di bank itu kan. Ada nggak tips Ya. biar kita anak-anak Gen Z kayak gue, enggak lu bukan Gen Z, bisa ambil keputusan yang no regrets, tetap secure the bag, tapi juga nggak nyesel di masa depan. Ini kayaknya Pandu bertanya untuk adik-adik kelasnya ya. Hmm. Eh, Kang Pandu tuh apa ya, bolanya Juventus ya bukan ya? Hah? Apa gue salah ya? Ya, Oh, Hmm? Juve. Juve kan? Ya kan, maksud gue kalau kita nanya kenapa dulu Del Piero mau tetap stay sama Juve meskipun dia relegasi ke Serie B, kan itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab sama dia gitu. Dan ketika orang-orang di sampingnya pada cabut, Del Piero juga kan nggak nyalahin kan sebenarnya karena Faro cabut ya kan. Bukan ya, beda-beda ini. Gue lupa. Pokoknya banyak yang cabut lah pada itu ya. I think itu juga berlaku hal yang sama sih gitu ya. Kita nggak pernah tahu kenapa Totti nggak pindah ke Real Madrid gitu atau Maldini nggak pindah ke tempat lain. Dan Steven Gerrard, tuh gue tahu. Gerrard ya gitu. Dan uh, if you're trying to find the balance between securing the bag, loyalty, comfort gitu ya, itu hal yang sulit untuk bisa didapat semuanya lah pasti gitu. Dan loyalty itu always goes both way ya gitu. Nggak cuma dari employee ke company, tapi company ke employee juga gitu. Karena itu kan reciprocal banget tuh. Itu sangat berkaitan erat. Em, Kadang kalau ada company yang banyak orang kutu loncat ya, manajemennya juga harus muasabah diri kan gitu. Em, Ya. gua nggak punya ballpark eh, framework untuk ini gitu ya. Tapi ya berat berat pertanyaannya. Sama kayak yang nanya, berat. Punten Jadi punten Kang. ya, sebenarnya gini sih, lebih kepada kita tuh terlepas dari apa yang sudah kita jalani, gue tuh nggak pernah dapat bimbingan yang seperti ini, katakanlah seperti itu. Jadi apapun yang gue pilih itu berdasarkan insting atau enggak ya udahlah gue jalanin aja. Tapi kayaknya cukup menyenangkan apabila teman-teman yang masih baru lulus ini punya semacam gambaran kalau milih ini kedepannya Hmm. gimana, kalau milih itu bagaimana. Hmm. Itu yang tidak tidak kita ya, mungkin bukan gua doang tapi ada beberapa teman lain yang tidak kita dapetin, nggak ada yang nasehatin, lo harusnya begini, lo harusnya Hmm. begini. Nah itu sih akhirnya ya kalau kita memilih dan ternyata pilihan kita benar, jadilah kisah yang menyenangkan. Tapi kalau misalnya masih struggle dengan pilihan yang salah, akhirnya kita sampai sekarang masih mencari bentuk. Nah seperti itu Ya. sih. Nah it would be fun dan sangat-sangat mungkin akan menjadi ilmu yang bermanfaat kalau misalnya ada yang nasehatin gue nih zaman dulu,
gini Ya, aja nih, itu sih sebenarnya. Gitu oh iya, kira-kira Pak Vincent. ini kayaknya gue belajar banyak dari Kang Saleh nih. Em, Beberapa hal yang gua anggap dulu anjir kenapa dulu gua nggak melakukan itu ya. Itu terjadi ketika gua memikirkan nanti 10 tahun lagi gua mau jadi apa gitu. Hmm. Jadi kayak anjir kenapa dulu gua nggak sekolah lagi misalnya gitu. Karena gua baru sadar ternyata nanti kayaknya kalau ngajar di umur 40-50 tuh menyenangkan ya gitu. Atau kalau jadi lu kayak doing research atau apapun gitu. Dimana kalau secara fisik lu mungkin udah nggak sanggup lagi untuk kerja berat. Mungkin kayak lu pengen kerjaan yang kayak lebih banyak menggunakan mikir atau nulis atau apa segala macam di usia senja gitu misalnya. Nah, mungkin itu bisa jadi framework yang bagus juga sih mungkin ya. Jadi ketika mau bertanya sekarang mesti kemana, mungkin bisa coba untuk dilihat 10 tahun sebelum hidup lu berakhir lu mau jadi apa gitu. And then apakah hal-hal itu tuh mesti disiapin dari sekarang. And then create pathway untuk menuju ke sana gitu. Jadi mungkin the easiest thing to put adalah kayak lihatnya jangan kayak time frame yang sekarang gitu untuk ngambil keputusan sekarang, tapi kayak oh kalau dipanjangin tuh jalur ceritanya kayak apa gitu. Nah ini soalnya ini Ya, lebih jago nih urusan beginian. ya, ya. Betul. Jadi itu tadi poin yang bagus ya. Jadi 10 justru dipikirinnya tuh 10 tahun sebelum mati seolah-olah gitu ya. Lu mau ngapain gitu ya. Dan itu yang lu persiapkan untuk 10 tahun itu gitu kan maksudnya. Iya, Jadi karena banyak bukan penyesalan yang gua itu tadi penyesalan yang gua rasakan itu karena ketika gua memikirkan nanti kira-kira hmm, 10 10 dua tahun puluh tahun terakhir. lagi gua mau ngapain. Kalau misalnya hidup sampai 60 misalkan berarti umur 50 tuh Iya, udah kan harus sekarang kan harapan hidup orang udah ke 70 in average. Berarti outliernya ada yang 80-90 kan gitu. Dan Iya, iya, iya. hmm, Ini angle yang bagus ya sebetulnya. Ini insight yang bagus ya. Suka dapat aneh-aneh aja sih di memang di alumni bercerita ini. hmm, Pendekatan kayak gitu karena kan selalu mikirnya 5 tahun 10 tahun ke depan enggak justru dibalik gitu ya. Bukan dibalik kayak 10 tahun menjelang lu mati gitu. Lu mau ngapain? Nah, lu set persiapannya untuk itu gitu kan. hmm. Iya, iya, masuk akal. Ini ada pertanyaan lagi dari Kang Ebin. Kang Faisal mau tanya dong di Big Alpha bahas banyak diskusi dari berbagai bidang ilmu dan sudut pandang dari mulai ekonomi sampai scene stand up comedy. Gimana caranya building knowledge yang seluas itu dan bagaimana seberapa jauh mungkin pentingnya pengetahuan multidisiplin untuk kita dalam berkarir atau berusaha. Em, Waduh susah ya. Gimana sih cara building knowledge yang seluas itu? Karena nggak direncanain Kang Ebin. Em, Somehow tertarik aja sama sama banyak hal gitu ya. Mungkin ini terlalu klise ya gitu. Cuman even teman-teman yang kemarin datang dari latar belakang stand up comedy gitu, Panji, Adri, em, selalu melihat ini bukan lagi sebuah kesenian gitu, tapi kan sebuah sebuah bisnis gitu ya. Kalau gue tarik-tarik lagi nih ke atas gitu ya, apa sih kesamaannya? Semuanya tuh pengen increasing shareholder value. Bisnis lagi. Sulit untuk tidak terdengar terlalu ini Ya. gitu, cuman kayak kayak at the end, when you have certain captive market gitu ya kan, apapun bisnisnya gitu, improvement dari teknologi itu akan membuat semua strategi yang udah lu pakai untuk menjaga captive market ini obsolete dalam waktu dekat gitu kan. Yang gua lihat itu how actually the business yang berasal dari beberapa industri itu punya strategi untuk bisa terus relevan gitu. Makanya beberapa pertanyaan yang gue ajukan kayak ke Pak Andre Joko Sutono waktu itu, lu udah mulai masuk ke mobil terbang atau belum gitu?
Terus kayak gue tanya ke Panji, lu gimana caranya komedi lu untuk stay relevan sama Gen Z? Mereka kan udah usia produktif sekarang 18 sampai 34. Gimana caranya untuk tetap relevan masuk ke mereka gitu. Nah, at the end eh, itu harus ditranslate sebagai sesuatu yang bring value to their own customer, to their own captive market gitu kan gitu. Nah, itu yang yang membuat gue juga jadi sebenarnya curiosity-nya berasal dari situ gitu ya. Karena gue juga melihat itu sebagai sebuah bisnis meskipun roots-nya mungkin dari kesenian, dari apa segala macam gitu. Mm-mm. Oke, thank you, Chen. Terakhir ya, lu gini, ini nyambung sama pertanyaan tadi ya, yang prasi mungkin sebetulnya ini biasanya ini jadi pertanyaan terakhir untuk segmen segmen terakhir lah gitu ya, message buat anak-anak kampus gitu ya. Nah, cuman gue mau cabangin nih pertanyaannya sebelum ke message. Jadi ini dua pertanyaan terakhir. Yang pertama, kita kan dulu pernah ada satu waktu di mana kita sering menerima delegasi dalam tanda kutip anak-anak mahasiswa yang konsult lah. Kita ingat nggak, Chan? Beberapa kali waktu itu kita undang ke SCBD, kita modalin mereka dari Bandung ke sini gitu kan. eh dan diskusinya intens. Dari PAW segala macam gimana run hima ya, sampai akhirnya tiba-tiba koneksi itu hilang dan sampai di titik kita pernah bikin WhatsApp grup dulu masih ada Satria kalau masih Satria Otot juga nih. Sampai awalnya kita build si grup WA itu buat judulnya alumni kembali gitu ya, tapi kayak kita nggak kembali-kembali malah jadi tempat buat gosip. Cuman kenapa itu jadi berhenti stagnan karena kita sempat ada kesimpulan bahwa kayaknya anak-anak kampus sih nggak butuh bantuan. Bener, inget nggak, Chen? Mereka tuh udah well informed, udah sangat lebih cerdas daripada kita gitu ya. Terbukti dari eranya Nebu dan ke bawah hot shots gitu mereka bisa, dan di titik itu kita sempat ada mikir ini kayak anak-anak nggak butuh bantuan lagi deh. Mereka udah bisa jalan sendiri gitu. Nah, lu masih setuju nggak sih dengan kondisi itu? Kadang-kadang gue masih suka ngerasa sebenarnya mereka butuh nggak sih alumni gitu gitu kan, karena udah well informed dan gue yakin di anak-anak sekarang juga nggak terlalu banyak lagi yang artinya gini, gue nggak tahu ya, tapi FEB menurut gue ini apa sih, eh, nggak pakai dasar ya, gue nggak ada basis, tapi gue ini feeling aja semakin kesini yang ada di FEB itu sebetulnya dari golongan-golongan yang sebetulnya mampu, di mana punya akses ke informasi karena orang tuanya well off gitu. Nah, lu setuju nggak eh, bahwa mungkin pertanyaannya adalah apakah mereka masih butuh kita atau enggak? Pandangan lu gimana? Em, Kalaupun ada yang bisa kita tawarkan kan pasti lebih ke experience ya. Kita kan punya advantage lebih dulu aja gitu kan sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin bibit bebet bobot gitu, gue tuh gue mungkin sekalian curhat ya Mes sama sama beberapa rekrutan baru, ya, bukan yang di Big Alpha, yang di Lightstand, yang di consulting ini. Hmm. Kayak eh, ya lu kenal kan Be, ada orang yang umurnya baru 25 tapi dia udah CFA level 2 dan lagi mau CFA level 3 gitu. Um, Terus juga kemarin kita ada satu profil masuk juga, um, umurnya masih muda banget gitu tapi dia biasa megang proyek um, feasibility study, restructuring dan lain-lain itu. um, Menurut gua uh, itu harus uh, bantuan gini ya, premis bahwa uh, teman-teman yang sekarang lagi kuliah uh, membutuhkan guidance dari kita gitu ya sebagai alumni yang sudah berpengalaman. Premisnya adalah they need that kind of information dari kita gitu, ya kan? Kalau misalnya sekarang needs-nya udah nggak ada, apapun alasannya gitu ya, karena mereka bisa akses ya, di luar dengan lebih cepat, AI apa segala macam. Like kalau teman-teman sekarang pakai Perplexity dan pakai fitur yang namanya Labs gitu ya, dengan hanya
250.000 sebulan itu udah bisa gantiin junior researcher, bikinin dashboard, simple dashboard gitu, buat bantu teman-teman ngerjain project. Dan itu yang dulu kita nggak punya kan gitu kan. Dan apakah premis itu masih sama gitu ya, bahwa needs itu pertama ya, apakah needs itu ada, terus yang kedua apakah needs itu harus difulfill sama kita sebagai alumni. Nah, itu kan harus dua-duanya jawabannya harus iya. Oke. Iya Belum kan? tentu sama kita lagi, bisa jadi. Exactly gitu. Kalau mereka ngerasa lebih efisien pakai cara yang lain, dan menurutku itu udah jadi fleksibilitasnya mereka sih, dan ya kita harus hargain itu ya. Mungkin ini di sini ada Pak Dede juga yang tahu kondisinya sekarang gimana di sana gitu. Tapi itu tadi sih gitu ya. Waktu mungkin awal-awal kita lulus, sebenarnya niat kita baik gitu, pengen coba untuk accelerating that kind of experience and knowledge transfer gitu kan. Tapi apakah needs itu masih ada, dan apakah kalau masih ada itu kita yang jadi bridgingnya, itu pertanyaan yang harus dijawab dulu sih. Oke. Ini yang terakhir, tapi ini lebih tajam. Kalau biasanya kan gue cuma nanya message-nya buat anak-anak apa, tapi ini lebih spesifik. Kalau dengan kondisi job market seperti ini, dan ini konteksnya lu sebagai COO di Big Alpha sekaligus Executive Director di Lightstein. Bener-bener dalam konteks dua itu, kalau lu mau rekrut orang, certain qualities apa yang menurut lo anak-anak Unpad mesti punya, anak FEB itu mesti punya nih, supaya dia bisa tetap relevan dan bisa stay afloat the competition gitu. Eh, Berangkat dari konteks lu sebagai dan segala macam, kayak wah harusnya anak-anak bisa gini, jadi ekspektasi yang nggak meet. Apa message-nya, apa yang mereka mesti siapin? job market, gap paling besar itu sekarang ada di gini, kayak misalnya kan sekarang kita pegang klien nih, kalau di Lightstein paling Hmm. paling baik kan pegang klien gitu. Jadi kliennya industrinya beda-beda, energi, perkapalan, konstruksi gitu ya. Jumping from one project to another itu kadang hitungannya bukan hitungan hari lagi, dan kadang overlapping gitu ya. Yang suka overwhelming buat new joiners adalah kemampuan mereka untuk mapping gitu ya, mana yang pertama mapping mana yang important dan mana yang bisa diprioritaskan belakangan. Dan yang kedua adalah gimana caranya mereka dengan waktu yang singkat bisa understand what client wants gitu. Nah, Ya. untuk bisa memahami apa yang klien mau, dan kita harus ada di posisi klien kan. Kayak misalnya gue CFO gitu ya, gue punya certain expectation terhadap kinerja company gue. Gue COO, gue direktur pengembangan bisnis, gue direktur SDM, semuanya punya masing-masing punya itu. Nah, kadang uh, uh, ketika kita masuk ke dalam sebuah engagement, semua teori-teori tentang manajemen gitu ya, itu harus dibalance dengan client aspiration gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang kadang dua-dua itu tuh belum tentu ketemu kan, ya kan gitu. Nah, orang tuh biasanya struggling untuk kayak, ini gue dulu belajar nggak begini nih, gitu. Mereka stres sendiri tuh. Ya betul. Gue dulu belajar nggak begini nih, gitu. Tapi Ya. that kind of dynamic yang akhirnya mungkin butuh teman-teman persiapkan juga gitu, bahwa terutama kalau misalnya kita berhadapan dengan klien ya, sebisa mungkin desire-nya mereka tuh nomor satu lah gitu. Yang kita harus lakukan adalah gimana caranya dengan experience kita, dengan basis knowledge yang benar, kita bisa align dengan apa yang dia mau gitu kan. Sama satu lagi understanding the business gitu, nggak silo.
misalnya kita memotret karena kita dari sorry maaf, kalau kita karena kita dari Fakultas Ekonomi gitu ya, mungkin begitu kita masuk eh, pemahaman kita tentang the entire business model dari sebuah klien itu belum segitunya. Dari operation misalnya, kan kita mungkin nggak terpapar masalah itu dari sisi teknis, commercials gitu kan. Nah, kalau misalnya udah apa namanya masuk ke klien ya kita harus catch up dengan cepat tuh untuk dapat understanding yang komprehensif gitu. Ya, thank you, Chen. Sami-sami. Itu pertanyaan terakhir untuk alumni bercerita kali ini, episode keempat ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir sampai jam 9 lewat. Jadi totalnya ini dari awal Vincent gabung di Zoom udah 2 jam ya. Ini seperti biasa, molor nggak apa-apa. Karena ternyata antusiasmenya cukup banyak. Gue mau ucapkan terima kasih sekali lagi buat Vincent. Thank you, Chen. Udah datang. Ini pasti bukan jadi pertama dan terakhir ya. Karena di setiap profil alumni pasti banyak angle yang bisa diulas. Nanti kita akan ketemu lagi pasti. Semoga buat teman-teman yang terutama yang baru join ya. Jadi ini gue ulang lagi ya. Ini adalah bagian dari kegiatan IKFEB ya, IKFEB Unpad dari divisi alumni Experience and Engagement. Jadi kalau minta tolong teman-teman kalau ada usulan gitu ya, mau naikin profil-profil orang-orang tertentu kayak Vincent ya waktu itu suggest waktu masih kampanye ya, Raki suggest untuk ngangkat profilnya Kang Salih. Kang Salih udah cabut ya. Nah, Kang Salih itu salah satu alumni menurut gue nanti kita akan undang juga ya untuk alumni berbagi dan bercerita gitu. Karena profil menarik ya terkait dengan persiapan pensiun. Jadi teman-teman terutama kalau yang punya kenalan atau teman dari jurusan lain terutama ya, karena sudah kelihatan ini kok jurusannya kok kayak itu aja ya, bukan apa-apa karena namanya juga inner circle gitu ya. Eh, mungkin ospeknya kurang keras P5-nya. Enggak sih, bukan karena itu, tapi emang kita terlalu sektoral aja ya. Tapi percayalah bahwa kita juga reach out ke teman-teman yang dari jurusan yang berbeda gitu ya, terutama termasuk juga nanti akan ada kejutan ya, insya Allah dari alumni D3 kita ya. Kita punya beberapa kandidat nanti, stay tune. Nah, komen, like, and share. YouTube-nya belum ada, PR-nya belum, nanti insya Allah minggu depan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri. Selamat malam, selamat beristirahat. Siap. Thank you Malam semuanya. semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Vincent dan juga Babeh teman-teman. Thank you.